Gubernur Papua nonaktif Lukas NMB kembali menjalani sidang pemeriksaan terdakwa pada Rabu pagi. Gubernur Papua 2 periode Lukas NMB kembali duduk di hadapan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sebagai terdakwa kasus dugaan suap dan gratifikasi. Di awal sidang, Hakim Ketua mengingatkan NMB untuk bersikap sopan dan kooperatif dalam menjawab pertanyaan. Sidang pada Senin kemarin ditunda atas alasan kesehatan Lukas NMB. Hal ini terjadi setelah pemeriksaan tekanan darah oleh tim dokter KPK. Lukas NMB didakwa atas dugaan menerima suap hingga 45 miliar rupiah dan gratifikasi 1 miliar rupiah. Majelis hakim ya pasti akan menilai ya tindakan saudara, sikap saudara selama pemeriksaan dari awal sampai akhir. Dan itu ada konsekuensi hukum semuanya ya. Apabila saudara bersikap sopan selama persidangan, mengikuti jalannya persidangan dan tertib, ada konsekuensi hukum. Begitu sebaliknya ya. Apabila saudara bersikap tidak kooperatif, bersikap tidak sopan di dalam ruang persidangan, pasti juga ada konsekuensi hukum. Yang juga jadi sorotan dari sidang Senin kemarin adalah emosi NMB yang meledak-ledak. Saat menjawab pertanyaan jaksa, NMB beberapa kali meninggikan suaranya. Puncaknya saat jaksa kembali mencecar soal penukaran uang oleh asistennya kepada seseorang, NMB melempar mic di depan ruang sidang. Nanti akan dibukti yang lain. Seperti apa jalannya sidang pemeriksaan Lukas NMB hari ini? Kita akan langsung menuju ke Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Sudah ada jurnalis Kompas TV, Masni Rahmawati di sana. Masni, kemarin pada Minggu atau pada Senin kemarin sidang diskors. Nah, kalau ini hari ini agendanya apakah hanya pemeriksaan terdakwa atau ada pemeriksaan atau agenda lainnya? Iya, pas sekali juga saudara, memang untuk hari ini dari jadwal sidang Lukas NMB yaitu pemeriksaan terdakwa di mana tadi dimulai sekitar pukul 10.30 dan sudah selesai tadi sekitar pukul 11 lewat dan juga persidangan berlangsung singkat karena ini melanjutkan dari persidangan Senin lalu di mana persidangan Senin lalu sempat tertunda di tengah persidangan karena dari alasan Lukas NMB yang sakit dan persidangan harus dihentikan dan juga tadi pada persidangan tetap menanyakan dan juga menggali lebih dalam bagaimana gratifikasi dan juga suap yang diterima oleh Gubernur nonaktif Papua Lukas NMB dan juga tadi ada beberapa poin di mana itu yang pertama adalah gratifikasi dari Rija Tonolaka dan ini dibantah oleh Lukas NMB bahwa dia tidak pernah menerima gratifikasi dari Rija Tonolaka namun dari uang 1 miliar yang dimaksud adalah uang dari miliknya Lukas NMB sendiri yang dimana itu diminta tolong untuk ditransferkan ke dalam rekeningnya untuk berobat waktu itu di Jakarta saat pandemi COVID-19 dan di mana dari kuasa hukum Lukas NMB menyebutkan bahwa kalau memang itu dimintakan untuk ditransferkan karena saat itu dari Papua sedang lockdown dan juga posisi dari Lukas NMB itu ada di Jakarta dan juga poin selanjutnya adalah tentang kepemilikan Hotel Angkasa yang kemarin selalu dicecar oleh jaksa penuntut umum bagaimana tentang kepemilikan Hotel Angkasa ini dan juga tadi dibantah oleh Lukas NMB bahwa Hotel Angkasa bukanlah miliknya namun milik dari Rija Tonolaka dan ini dibuktikan dengan adanya surat yang membuktikan bahwa kepemilikan Hotel Angkasa ini merupakan kepemilikan dari Rija Tonolaka dan juga selanjutnya itu adalah poin mengenai gratifikasi yang diterima oleh yang diterima oleh Lukas NMB dari Piton Inumbi itu sebesar 10 miliar. Ini dibantah oleh Lukas NMB bahwa dia tidak mengetahui dan juga tidak pernah menerima gratifikasi dari Piton Inumbi dan seperti itu juga dari kuasa hukum Lukas NMB
Petrus Bala Pationo menyebutkan bahwa selain juga dari Lukas NMB tidak mengetahui adanya transferan dari Piton Indumbi ini, dan juga Petrus menyebutkan bahwa dari Piton Indumbi ini sendiri tidak bisa baca tulis, makanya dari ini memang diragukan dari slip transfer yang menyebutkan bahwa ada transfer yang kepada Lukas NMB, dan juga di sini juga ada hal yang disayangkan oleh kuasa hukum dari Lukas NMB bahwa dari pihak jaksa penuntut umum tidak mendatangkan bank, di mana ini bank yang mengeluarkan slip transfer yang menyebutkan bahwa adanya gratifikasi dan juga suap yang diterima oleh Lukas NMB. Ini dari kuasa hukum menyebutkan bahwa dari hakim sendiri sudah meminta dari jaksa penuntut umum untuk mendatangkan pihak bank, di mana ini merupakan bank BCA yang ada menjadi barang bukti slip transfer dari gratifikasi dan juga suap yang diterima oleh Lukas NMB. Dan juga tadi sempat diberitahu dan juga dipaparkan bagaimana barang bukti yang menjadi barang bukti pada kasus Lukas NMB ini, seperti slip transfer, rekening koran, dan juga LHKPN. Dan juga dari semua ini dari Lukas NMB menyebutkan bahwa dia tidak tahu dari barang bukti yang ditampilkan. Dan juga dari tadi ada soal rekening koran dan juga rekening yang atas nama Lukas NMB, itu ada beberapa rekening atas nama Lukas NMB, tapi dari Lukas NMB ini membantah bahwa untuk rekening sendiri dia hanya memiliki satu nomor rekening saja di Bank BCA, namun untuk rekening lain atas nama dia tidak mengetahui dan membantah bahwa itu bukanlah miliknya. Dan juga tadi sempat ditanyakan bagaimana adanya transferan yang masuk ke dalam rekeningnya, dan ditanyakan oleh jaksa penuntut umum kenapa dia tidak melaporkan ke KPK karena ada uang yang masuk ke dalam rekeningnya. Namun Lukas NMB membantah bahwa dia menyebutkan kalau dia tidak melapor ke KPK karena dia tidak mengetahui adanya transferan yang masuk ke dalam rekeningnya tersebut. Dan juga dijelaskan kembali bahwa dari jaksa penuntut umum, dari penasihat hukum Lukas NMB, Petrus Bala Pationo, sangat menyayangkan dari pihak jaksa penuntut umum tidak mendatangkan pihak bank dalam membuktikan apakah benar dari slip transfer yang menyebutkan bahwa adanya transferan kepada Lukas NMB itu merupakan slip transferan asli, dan diharapkan dari penasihat hukum mengharapkan bahwa jika bank ini didatangkan, maka dapat dibuktikan apakah benar itu slip transfer di bank cabang yang tertulis dalam slip transfer tersebut atau tidak, seperti itu. Namun hingga saat ini menjelang dari sidang tuntutan memang tidak ada saksi yang didatangkan dari pihak bank. Dan juga di awal sidang tadi dari hakim mengingatkan kepada Lukas NMB untuk menjawab pertanyaan secara sopan dan berperilaku sopan, dan juga menjawab pertanyaan secara kooperatif. Dan juga selama persidangan pun Lukas NMB memang menaati dari permintaan dari hakim. Memang selama persidangan Lukas NMB kooperatif dan juga tidak berperilaku yang aneh-aneh, dan juga berperilaku sopan dan tidak mengeluarkan makian. Di mana sebelumnya pada Senin kemarin pada pertengahan persidangan Lukas NMB sempat berperilaku tidak sopan, di mana dia sempat melemparkan mic dan juga sempat mengeluarkan makian di tengah persidangan. Untuk sidang selanjutnya, yaitu untuk sidang tuntutan sendiri, itu akan dilaksanakan pada 13 September 2023, di mana hakim tadi memberikan waktu selama 1 minggu untuk jaksa penuntut umum mempersiapkan semuanya tuntutan terhadap terdakwa Lukas NMB. Paskalis. Masti Ramawati, terima kasih melaporkan langsung dari Pengadilan Tipikor Jakarta.